Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda dalam program podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, hari ini kita ada tema menarik yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan serangga, peranan serangga dalam bidang pertanian dan juga kehidupan. Nah, ngomong-ngomong soal serangga, kita sudah hadirkan nih pakarnya dari Fakultas Pertanian, Departemen Proteksi Tanaman, yaitu Bapak Dr. Hasmiandi Hamid, SPMSI. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, di bulan puasa ini lagi sibuk apa nih Pak? Ya biasalah, kalau sehari-hari tetap mengajar. Tetap ke kampus, apalagi saya di lab bioekologi serangga, kepala. Jadi mau tidak mau mahasiswa juga tiap hari harus dilayani. Iya benar. Apalagi ada yang penelitian seperti itu tuh ya Pak ya. Betul sekali. Iya. Oke Pak, ngomong-ngomong soal serangga nih. Kalau kita mendengar serangga itu identik dengan sesuatu yang merugikan tanaman seperti itu Pak. Nah, bagaimana sih Pak peranan serangga ini dalam khususnya bidang pertanian dan juga kehidupan kita Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang serangga ini makhluk yang unik ya. Jadi dari segi ukurannya kecil. Serangga yang paling besar itu seukuran telapak tangan, paling besar. Dan paling kecil bisa sampai milimeter. Jadi kalau kita lihat serangga itu sendiri dengan keunikan yang ada dan dia ada di seluruh tempat di muka bumi, mau tidak mau peranannya sangat penting, apalagi bagi manusia. Kita bisa lihat contohnya, kalau kita menyimpan beras misalnya di rumah, biasanya tiba-tiba muncul ada kutu ya. Iya, kutu beras. Kutu beras itu dari kelompok serangga sebenarnya. Kita ke ke tempat kayu misalnya, ada rayap di sana, itu juga serangga. Di rumah kita juga ada semut, itu juga masuk serangga. Kita ke hutan juga, kita bisa melihat ada pelapukan hutan termasuk situ rayap. Ada kelompok serangga juga rayap yang bisa menguraikan yang tadinya kayu besar menjadi tanah kembali. Begitu pula di pertanian. Pertanian juga banyak sekali peranan serangga di situ. Dan selama ini yang kita ketahui, kalau di bidang pertanian, ketika petani melihat ada organisme di situ, serangga, mereka menganggap itu hama. Padahal peranan serangga bukan hanya hama di pertanian, tapi juga bisa menguntungkan. Misalnya apa? Ada penyerbukan. Jadi ada tanaman-tanaman yang memang harus diserbuki oleh serangga. Kalau tidak ada serangga, berarti kan kita harus mengeluarkan biaya ekstra khusus. Contohnya itu di vanili. Vanili itu dia tidak punya penyerbuk dia. Akibatnya manusia harus melakukan penyerbukan dengan menggunakan tenaga manusia. Betapa besar biaya yang dikeluarkan dengan ketidakhadiran serangga di sana. Jadi kalau kita melihat juga di bidang kehidupan kita, ya, yang paling terkenal mungkin Aedes aegypti ya, nyamuk demam berdarah. Itu serangga dari kelompok Diptera, lalatan. Jadi kalau ada orang yang terkena penyakit demam berdarah, itu bisa pindah karena adanya vektor dari nyamuk tadi. Jadi kalau kita berbicara serangga ini tidak akan bisa dalam waktu yang singkat, memang perlu banyak waktu yang panjang karena setiap bidang itu ada bidang ilmunya sendiri. Misalnya kita di bidang pertanian ada yang kita sebut dengan entomologi kesehatan. Di bidang kesehatan juga ada entomologi kesehatan, ada kedokteran dan sebagainya. Jadi banyak sekali bidang-bidangnya. Iya, artinya serangga ini tidak hanya memiliki peran negatif gitu ya Pak, tapi juga positif. Nah, khususnya petani ini bagaimana dia cara mengetahuinya, oh ini ternyata serangganya
tidak merugikan. Oh, yang ini serangganya merugikan. Nah, seperti itu Pak. Bagaimana cara petani kita itu juga bisa tahu gitu. Jadi tidak langsung dimusnahkan nih semuanya gitu Pak. Jadi kelemahan kita adalah tidak mau belajar. Kelemahan kita selama ini ya bukan cuma petani sebenarnya. Kita juga sering karena sudah merasa cukup ilmunya, tidak mau belajar. Jadi kalau kita lihat di alam, ya memang serangga ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan, yang ini yang sebagian besar orang selalu perhatikan. Padahal dari kelompok serangga yang menguntungkan dan yang merugikan itu lebih sedikit. Ada yang kita kenal dengan istilah serangga herbivore, artinya pemakan tanaman. Nah, pemakan tanaman sebenarnya tidak semuanya juga menjadi hama. Ada yang pemakan tanaman tapi malah menguntungkan. Contohnya apa? Ulat sutra. Dia makan daun murbe, tapi dia dimanfaatkan untuk diambil benangnya, dijadikan kain yang sangat mahal. Bahkan dulu ada sampai jalur sutra ya, dari Marco Polo itu, karena itu mencari benang sutra yang berasal dari ulat sutra. Jadi, ada yang herbivore. Tapi tidak semua herbivore itu merugikan. Hanya sebagian kecil saja yang menjadi hama sebenarnya dari kelompok serangga. Kalau saya tidak salah kurang dari 2% lah dari serangga yang ada. Nah, selain itu sebenarnya banyak sekali yang sangat menguntungkan bagi petani ya. Cuma masalahnya petani tidak mau mengetahui sebenarnya. Jadi petani ketika ada serangga yang ada di situ, mereka langsung ambil alat semprot, beli racun, sudah semprot. Padahal mereka tidak mengetahui apakah itu adalah serangga hama atau serangga yang menguntungkan. Nah, kelemahannya di situ. Jadi mereka selalu terfokus ketika ada sesuatu di tanaman, itu selalu persepsinya negatif. Nah, ini sebenarnya yang dulu sudah program sekolah lapang pengendalian hama terpadu itu sebenarnya sudah digaungkan ya. Jadi bagaimana petani bisa mengenali ini serangga yang menguntungkan, ini yang merugikan. Jadi sebenarnya dari pengetahuan itu yang kita bisa manfaatkan. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini adalah serangga yang menguntungkan, ini yang serangga merugikan, baru kita harus mengambil tindakan apa. Iya, karena kalau kita berbicara PHT, ada yang kita sebut dengan ambang kendali misalnya. Kapan kita menggunakan pestisida? Oh, ketika jumlah serangga ini yang menjadi hama, itu jumlahnya sekian. Jadi, memang kita harus belajar. Jadi kita harus mengenali ya. Sama kalau kita mau ke toko ya, ke toko, kita mau mencari sesuatu, kita harus mengenali dulu. Namanya apa sih barangnya, bentuknya seperti apa, dia di bagian apa. Jadi begitu pula dengan serangga di lapangan. Oh, serangga ini berada di mana? Apakah di daun, di batang, di buah, atau di mana? Terus apakah dia di situ makan atau tidak? Jadi memang harus ada upaya ya. Karena kita kan rata-rata kebanyakan kita tidak mau repot. Jadi ketika ada lihat sesuatu langsung pikirannya negatif, langsung melakukan tindakan. Padahal kalau kita mau berpikir lebih panjang ya, kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa sih yang ada di tanaman kita, apakah memang hama atau tidak. Apalagi kalau petani kan mereka sebenarnya sudah sering ke pertanaman ya. Jadi seharusnya mereka sudah bisa belajar. Jadi memang itu program dulu, sekolah lapang namanya, sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak diperhatikan lagi. Jadi seharusnya hal-hal seperti itu yang membuat petani menjadi lebih cerdas. Mereka bisa mengenali apa yang ada di pertanamannya, terus apa yang akan mereka lakukan untuk pertanaman itu. Nah, untuk lebih ini Pak memudahkan mungkin bisa tidak
disampaikan klasifikasi serangga itu, kalau yang menguntungkan itu serangganya apa saja gitu, kalau yang merugikan apa saja, seperti itu Pak. Jadi belajar serangga ini bagi sebagian orang sesuatu hal yang dalam tanda petik menjemukan, ya. Saya dulu waktu pun kuliah S1 memilih jurusan itu, saya tidak di pikiran saya bukan serangga yang saya pelajari, tapi melindungi hutan. Nah, ternyata masuk ke serangga. Jadi memang setelah berkecimpung di sana, ya sesuatu yang unik dari serangga itu dari segi jumlahnya. Jadi jumlahnya banyak, jenisnya pun banyak. Jadi kalau segi dari jumlah biomasanya dia kalah dari tanaman, tapi tidak dari kelompok organisme lain, dari banyaknya dia ya, beratnya. Tapi kalau dari segi jenisnya ini malah lebih banyak daripada tanaman itu sendiri. Kalau saya tidak salah sekitar 57% dari organisme yang ada di dunia jenisnya itu adalah serangga. Jadi memang kita harus bisa membedakannya, yang mana yang serangga, yang mana yang tidak. Karena di lapangan juga ada yang kita kenal dengan kelompok laba-laba. Jadi laba-laba itu bukan termasuk serangga. Jadi dia memiliki ciri khusus. Jadi kalau serangga itu ciri khususnya itu dia punya 3 pasang kaki. Kalau laba-laba punya 4 pasang kaki. Nah, antara laba-laba dengan serangga, laba-laba ini dalam pertanian juga menguntungkan. Kenapa? Dia sebagai fungsinya adalah predator. Ya, dia bisa berjalan untuk mencari mangsa, atau dia membuat jaring untuk menangkap mangsa. Nah, selain itu kita masuk ke serangga. Serangga pun ini banyak sekali kelompoknya. Ada beberapa kelompok besar di situ. Ada kumbang, ya, ada kupu-kupu yang kita kenal dengan nama umum lah. Ada kumbang, Coleoptera, ada kupu-kupu, ya, ada kepik, ya, ya, kepik yang biasanya bau. Nah, itu dari kelompok kepik, bau, dan ada juga yang biasa bunyi-bunyi keras itu, dari warang-warang. Terus ada juga dari kelompok Diptera, Coleoptera, Hemiptera, yang kepik tadi Hymenoptera. Nah, Hymenoptera ini dari kelompok yang kita kenal semut. Ada semut. Terus ada, kalau Hymenoptera ini kelompok yang memang sebagian besar adalah menguntungkan, karena di Hymenoptera ini selain fungsinya tadi semut, ada yang sebagai predator, terkadang juga semut ini kita anggap hama ya, terutama di rumah ya. Di rumah ada sedikit gula, dia datang berkumpul di situ, makanan kita habis misalnya. Tapi kalau di lapangan bisa jadi dia sebagai predator, bisa jadi dia sebagai bisa juga dia sebagai vektor penyakit bagi tanaman, karena tanaman juga punya penyakit seperti halnya dengan manusia ya. Jadi vektornya bisa juga dari semut ini. Jadi semut ini multifungsi, dia bisa menguntungkan dalam satu sisi, bisa merugikan dalam sisi yang lain. Terus ada juga yang kita kenali dengan penyerbuk, lebah-lebahan. Ini juga dari kelompok Hymenoptera namanya, serangga dengan sayap seperti selaput, ya, Hymenoptera. Ini banyak sekali yang dimanfaatkan untuk penyerbuk dan juga untuk penghasil madu. Ini dari kelompok apis ya, Apis cerana dan sebagainya. Jadi Hymenoptera ini lengkap dia. Jadi ada predator, juga bisa sebagai vektor, bisa juga sebagai hama, ada yang sebagai penyerbuk, ada juga sebagai predator. Ini dari kelompok tawon. Kan kita sering lihat ya, ada tawon besar itu dia ternyata memangsa juga hama atau serangga lain yang di lapangan.
Terus yang lainnya itu adalah dia sebagai parasitoid. Parasitoid ini adalah serangga yang hidup pada serangga lain dan nanti dia akan mematikan serangga. Beda dengan benalu ya. Kalau benalu kan dia menumpang hidup juga, tapi pohonnya kan tidak mati. Tapi kalau ini, dia dalam satu siklus hidup harus mati inangnya. Jadi serangga yang menjadi inangnya akan mati. Jadi nanti dia keluar menjadi serangga dewasa dari inang yang mati ini. Jadi dia tidak bisa mematikan inangnya sebelum dia selesai hidupnya. Karena kalau inangnya mati, dia mati juga. Karena dia tergantung dari inangnya. Nah itulah kita kenali dengan parasitoid. Nah yang di bidang pertanian, Hymenoptera ini menjadi kelompok yang paling penting peranannya. Karena dia bisa predator, bisa tadi hama, bisa vektor, ya, bisa juga sebagai parasitoid ataupun sebagai penyerbuk. Jadi ada beberapa kelompok serangga yang tadi yang kupu-kupu itu sebagian besar dia memang herbivore. Tapi pada tahapan dia sebelum dewasa. Karena kupu-kupu kan ada yang kita kenal ya. Berubah menjadi kepompong, setelah itu dia menjadi kupu-kupu. Jadi yang merugikan pada kelompok kupu-kupu ini bukan dewasanya, tapi yang pradewasa. Kenapa? Karena dia memakan tanaman. Karena dia butuh itu untuk nanti menjadi kepompong. Jadi ketika dia kepompong, dia sudah tidak makan apa-apa, dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi memang pengetahuan kita tentang organisme yang kita hadapi memang harus lengkap ya. Iya. Karena kalau kita hanya sepotong-sepotong saja mengetahui tentang suatu organisme, nanti persepsi kita bisa salah. Kayak semut tadi, semut ini apa sih peranannya di sini? Nah kita lihat lagi bagaimana dia di alamnya, apa yang dia lakukan. Karena namanya makhluk hidup ya, makhluk hidup itu kan memang dia berfungsi sesuai dengan apa yang dia lakukan kan. Ketika dia melakukan itu, ada keterkaitan dengan aktivitas manusia, dia dianggap sebagai hama. Padahal memang fungsinya seperti itu. Dia harus makan. Kalau tidak makan dia bagaimana? Mati ya. Makanya istilah hama itu sendiri itu sebenarnya terkait dengan kepentingan kita. Ya. Ketika misalnya rayap di hutan, apakah dia hama? Tidak. Dia menguntungkan malah. Kenapa? Karena dia mengurai bahan organik. Tapi ketika rayap ada di kayu di rumah kita, nah dia berfungsi sebagai hama. Kenapa? Karena ada kepentingan kita di situ. Kita tidak ingin kayu kita rusak oleh rayap. Jadi ya kembali lagi kita butuh belajar untuk menghadapi hidup ini. Iya. Dan kalau kita sudah tahu ini fungsinya apa, tentu kita juga sudah punya solusinya seperti apa gitu ya Pak ya. Nah kalau di khususnya nih petani tanaman pangan misalnya untuk padi ataupun sayur-sayuran. Nah itu jenis serangga yang seperti apa yang istilahnya dibiarkan saja karena tidak mengganggu, dan jenis serangga apa saja yang mengganggu, dan bagaimana nanti cara dia untuk mengendalikan serangga tersebut gitu Pak? Iya. Jadi kembali lagi petani memang harus bisa belajar mengetahui ya. Jadi ketika dia tidak mengetahui ini adalah predator, maka dia akan langsung biasanya melakukan pengendalian. Padahal serangga itu membantu dia sebenarnya untuk mengendalikan hama. Jadi memang ketika kita tidak mengetahui sesuatu ya kita harus belajar ya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan malah merugikan. Karena begini, sebagian besar petani kan kita menggunakan pestisida untuk pengendalian hama. Padahal sebenarnya kita tahu pestisida itu adalah senyawa kimia yang mematikan, racun dia. Apakah racun ini hanya ditujukan kepada hama? Tujuannya iya, tapi kenyataannya tidak. Efeknya tidak hanya ke serangga hamanya, tapi juga bisa ke
musuh alami namanya. Ada tadi yang parasitoid, Iya. ada yang predator, dan juga ada yang kita kenali dengan entomopatogen. Kalau entomopatogen ini dia dari kelompok patogen, mikroorganisme yang menyerang pada serangga. Jadi kalau kita kan ada mikroorganisme juga yang menyerang kita ya. Iya. Nah, di serangga juga ada. Di tanaman juga ada, tapi berbeda jenisnya. Yang di serangga tidak bisa menyerang tanaman. Jadi memang dia spesifik. Jadi musuh alami yang ada itu akan terdampak semua ketika petani melakukan penyemprotan. Makanya monitoring itu menjadi penting. Dia harus melihat dulu, oh di lahan saya apakah memang sudah perlu untuk melakukan penyemprotan atau tidak. Kalau misalnya musuh alaminya masih banyak, masih mampu untuk menekan populasi hamanya, maka untuk penyemprotannya mungkin bisa ditunda. Kenapa? Karena efeknya tidak cuma ke hamanya, tapi juga ke yang menguntungkan. Bahkan penyemprotan ini tidak hanya ke pertanaman ya. Ada residu disemprot ke tanaman kita, dia tersimpan di sana. Tersimpan di sana, nanti dipanen, terbawa, akhirnya kita juga menikmati residunya. Bahkan residunya itu bisa sampai ke air. Dia jatuh ke tanah, karena dia sifatnya terikat kuat, dia tidak mudah terurai, dia bisa dibawa ke tanah oleh aliran air sampai ke sungai sampai ke laut. Bisa tercemar juga perairan. Jadi memang kita harus kita harus peduli terhadap apa yang kita lakukan kepada pertanaman kita, karena dampaknya selalu kembali ke diri kita juga ya. Apa yang kita berikan kan selalu kembali ke diri kita. Kita berikan sesuatu yang baik ke alam, insya Allah juga akan memberikan kebaikan bagi diri kita. Jadi memang monitoring menjadi penting. Jadi harus mengecek dulu apakah memang kita perlu untuk melakukan penyemprotan atau tidak. Kalau kita lihat masih banyak serangga-serangga yang dalam tanda petik menguntungkan, kenapa kita harus melakukan penyemprotan? Nah, untuk mengetahui itu memang harus belajar. Oh ini, jadi memang pendidikan kepetanian ini menjadi penting. Jadi yang selama ini kan ya petani belajar secara otodidak ya, berdasarkan pengetahuan dari waktu ke waktu. Mereka berbicara dengan petani lain, oh kemarin saya diserang ini, apa ya obatnya biasanya? Mereka tidak bertanya organisme apa yang menyerangnya, tapi apa obatnya kalau begini. Nah itu mungkin yang perlu diubah paradigma petani supaya berpikiran bahwa apa yang kita berikan ke alam, ke tanaman kita, kembali ke apa yang baik yang kita berikan kembali ke kita. Kalau buruk yang kita berikan ya buruk juga kembali ke kita. Nah, sejauh ini Pak, peranan pakar-pakar dari Fakultas Pertanian UNAN khususnya gitu ya Pak ya, langkah apa yang sudah dilakukan untuk memberikan edukasi ke masyarakat kita? Iya, jadi kita juga sudah mulai melakukan penyuluhan, pengabdian, bahkan terkadang kita membuat denplot. Jadi dosen-dosen kita dari Departemen Proteksi Tanaman juga banyak sekarang berkecimpung di dalam bagaimana memberikan alternatif pengendalian yang dalam tanda petik mengakhirkan pestisida dalam pengendalian. Jadi kalau selama ini mungkin petani ada organisme langsung ambil, semprot. Nah, kita menginginkan bagaimana jangan dulu digunakan pestisida. Kalau bisa, kalau di dunia persilatan kan biasanya ada senjata pamungkas ya. Senjata yang digunakan di akhir. Nah, kalau bisa pestisida begitulah. Jangan dulu digunakan kalau masih ada yang lain. Nah, kita juga di Departemen Proteksi Tanaman banyak teman-teman kita ada yang meneliti tentang bagaimana menggunakan, ada yang saya sebut tadi ada entomopatogen. Jadi itu mulai dikembangkan juga, bahkan sudah juga mulai dibentuk formulasi sehingga nanti ya mungkin sebagai alternatif pengganti pestisida lah.
Karena ada juga pestisida yang bahan aktifnya dari mikroorganisme. Sudah ada yang diproduksi massal juga dari kelompok Bacillus ya. Nah, teman-teman kita juga dari kelompok-kelompok lain, dari organisme itu juga dikembangkan untuk bagaimana nanti bisa diterapkan di lapangan. Begitu juga dengan musuh alam yang lain seperti predator. Jadi juga sudah mulai bagaimana sih caranya predator dan parasitoid ini untuk bisa bertahan di pertanaman. Misalnya dengan apa? Kita menanam tanaman-tanaman refugia namanya, yang dari tanaman itu mereka bisa mendapatkan makanan tambahan. Karena predator parasitoid ini juga butuh makanan tambahan ya, sama dengan kita kan. Kita ada makanan utama, ada cemilan-cemilan kan. Yeah. Nah, serangga juga ternyata butuh itu untuk bisa memakan atau memanfaatkan serangga hama. Mereka butuh tenaga lebih. Jadi mereka membutuhkan itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kita mulai kembangkan, berbagai alternatif yang kita bisa lakukan supaya musuh alami di alam itu bisa bekerja dengan baik dan kita bisa meminimalisir penggunaan pestisida. Jadi dengan seperti itu kita mengharapkan ya lingkungan kita menjadi lebih bersih, lebih aman. Kita juga mendapatkan keuntungan dari hidup yang lebih sehat. Karena selama ini kan penyakit itu asalnya kan dari makanan. Sementara makanan yang kita makan sebagian besar mengandung senyawa-senyawa yang beracun. Makanya banyak sekarang penyakit-penyakit yang muncul. Oh, penyakit ini asalnya dari mana? Pasti dari makan. Tidak mungkin dari sesuatu yang tidak kita masukkan ke dalam tubuh kita. Bahkan ada juga yang dari luar kan, itu juga pengaruh dari misalnya petani kita. Kadang menyemprot tidak menggunakan alat. Jadi mereka menyemprot saja tidak menggunakan penutup masker, tidak menggunakan alat aplikasi yang benar. Akibatnya apa ya? Mereka kena juga. Dampaknya itu tidak 1-2 bulan, tapi mungkin bertahun-tahun menumpuknya. Jadi memang perlu berbagai pihak lah untuk, jadi tidak cuma di perguruan tinggi, tapi juga dari petaninya sendiri. Apakah mereka mau berubah atau tidak? Karena walaupun kita sudah memberikan edukasi, tapi semuanya kan kembali ke petani. Petani itu adalah manajer ya di lapangan. Jadi mereka yang melakukan apa yang akan diberikan kepada pertanamannya. Kita sebagai orang dalam tanda petik orang luar, karena kita bukan yang mengelola pertanamannya ya, tapi kita memberikan berbagai masukan. Oh begini-begini, dengan kita memberikan ini akan menguntungkan, kalau kita menghindari ini akan lebih menguntungkan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin satu closing statement dari Bapak untuk pemirsa kita. Oke, terima kasih. Jadi ketika kita berbicara tentang serangga, maka persepsi kita jangan selalu hal yang negatif saja, terutama di petani ya. Jadi serangga adalah suatu makhluk yang unik ya, yang melingkupi seluruh bidang kehidupan kita. Tidak hanya bidang pertanian, bidang kesehatan dan lingkungan dan sebagainya. Bahkan ada yang kita kenal dengan serangga sebagai bioindikator. Jadi dia bisa mengetahui apakah lingkungan itu tercemar atau tidak. Kalau di perairan itu ada istilahnya TEP. Ada kelompok Trichoptera, Ephemeroptera, Plecoptera. Ini yang menjadi bioindikator air. Apakah dia tercemar atau tidak. Jadi kita memang harus selalu berpikiran positif. Jadi kan kita selalu juga disuruh untuk berprasangka baik ya. Jadi ketika kita melihat serangga di dalam kehidupan kita, jangan kita selalu bernegatif thinking. Kita harus berpositif. Bisa jadi serangga yang kita lihat itu dari segi ekologi dia sangat punya peranan yang sangat penting. Ada yang disebut dengan keystone species, spesies yang memegang peranan penting. Jadi jangan sampai kita yang menyebabkan hilangnya spesies kunci itu.
Jadi kalau itu hilang, rusaklah lingkungan kita. Dan yang berdampak bukan cuma ke tanaman, tapi ke diri kita juga. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar banyak tentang sesuatu, membuka wawasan kita menjadi lebih lebar, melihat sesuatu dengan lebih luas, dan kehidupan kita jadi lebih baik. Baik, terima kasih Bapak atas Sama-sama. wawasan yang sudah diberikan. Baiklah pemirsa, itu dia tadi podcast kita hari ini bersama Pak Andi. Semoga ini memberikan manfaat yang luas tentunya untuk kita semua dan juga dapat menambah wawasan kita, khususnya pemirsa mungkin yang berkecimpung di bidang pertanian, baik itu peneliti ataupun mungkin pelajar, mahasiswa ataupun yang bekerja sebagai petani. Ini tentu sangat bermanfaat sekali untuk bisa kita ketahui dan juga nanti bisa kita implementasikan. Nah, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.